Oke, kita mulai kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini untuk statistika komputasi ya. Sorry tadi agak telat ini, kasihkan ngoding ini. Sambil eksperimen Internet of Things. Oke, sebentar saya siapkan. Ini kita agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung ke ini aja, topik yang sebentar ya, saya tampilkan dulu. Oke, kita langsung masuk yang capture 4 kalau di buku wajib ya. Di buku wajib Anda silakan dilihat capture 4. Ini termasuk yang penting dari pelajaran statistik ya, yaitu masalah regresi dan prediksi. Ini nanti kita gunakan terus, baik yang secara statistik nanti maupun yang prediksinya sendiri bisa dikembangkan menggunakan misalnya yang Anda sekarang lagi belajar kecerdasan buatan atau AI atau machine learning. Kan ada kuliahnya loh, kuliah machine learning, kuliah kecerdasan buatan. Itu banyak metode prediksi yang menggunakan algoritma AI atau machine learning. Salah satunya misalnya deep learning, ya, neural atau deep learning, dan mungkin yang pakai support vector mesin, extreme learning mesin, dan lain-lain. Itu yang cara-cara yang canggih. Kemudian yang hari ini kita akan coba pelajari yang menggunakan cara-cara statistik ya, terutama regresinya dulu sebelum prediksi ya. Ini ada di buku di capture 4 halaman berapa? 251 ya. Oke, bentar, ini yang hadir berapa orang? Sudah cukup mewakili ya. Oke. Bentar, tadi ini harus ditutup dulu yang lain ini ya. Jadi kita lagi eksperimen Internet of Things. Sebentar, ini saya tutup dulu microcontrollernya ini. Biar tidak mengganggu. Oke, jadi untuk belajar regresi dan prediksi ya, Anda bisa ke istilah dulu seperti biasa. Ada istilah-istilah untuk yang linear regression, ini yang pertama. Jadi untuk belajar regresi yang paling simpel adalah simple linear regression atau regresi linear sederhana ya. Nah, daftar istilahnya seperti biasa di sini. Jadi Anda tinggal lihat dari daftar istilah yang ada di sini ya. Nah, kita sekarang diperkenalkan ada istilah respon. Nah, respon ini adalah berkaitan dengan variabel yang kita gunakan untuk memprediksi ya. Ya, jadi respon adalah variabel yang kita coba untuk prediksi. Sinonimnya target. Nah, biasanya kan orang nyebut target ya, atau outcome, atau Y variabel. Itu nama lain dari respon. Nanti di prediksi atau di regresi, kita akan berjumpa dengan respon ini ya. Jadi respon adalah target atau outcome atau Y variabel. Kemudian ada istilah lain yaitu independent variable. Variable used to predict the response. Nah, variabel yang digunakan untuk memprediksi respon tadi ya, respon atau target tadi ya.
Itu disebut variabel independen. Independen lawan dari dependent ya. Independen kan bebas, tidak bergantung. Independent variable. Variabel yang digunakan untuk memprediksi target atau respon ya. Sinonimnya apa? Sinonimnya adalah X variable. Kalau tadi untuk responnya itu Y variable, ini adalah X variable. Sinonim lain kadang digunakan istilah fitur, kadang juga atribut. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Kalau di paper-paper kan biasa digunakan istilah-istilah yang berbeda ya. Biar tidak kena plagiat, kadang harus digunakan variasi kata lain supaya membedakan dengan yang disitasi. Jadi kalau Anda menulis paper kadang kan menggunakan dengan bahasa lain atau parafrase istilahnya ya. Menggunakan kata-kata lain tapi maksudnya sama. Ini makanya perlu ada sinonim-sinonim. Kemudian ada record. Ini adalah vektor dari prediktor dan outcome value atau nilai outcome for specific individual or case atau kasus ya. Vektor. Jadi vektor dari prediktor yang digunakan untuk prediksi kan, prediktor dan outcome value, nilai outcome tadi ya, targetnya tadi ya. Jadi kan, nah ini targetnya. For specific individual ya, dari tertentu, dari data tertentu ya, or case atau kasus. Nah, sinonimnya apa? Nah, biasanya record dinyatakan dalam bentuk matriks, ada baris, ada ya dalam baris ya. Record, data record. Case, kasus, instan, sinonim dari record, ada example atau contoh. Nah, ini sinonim-sinonim untuk record ya. Vector of predictor and outcome values for specific individual or case. Kemudian ada istilah intercept. Nah, ini intercept ini adalah apa? Nah, kalau di dalam regresi ini penting ini. Intercept of the regression line. Intercept dari garis regresi ya, garis regresi. Yaitu that is the predicted value when X sama dengan 0 ya. Nilai yang diprediksi, nilai hasil prediksi, predicted value ketika atau pada X sama dengan 0 ya. Pada X sama dengan 0, hasil prediksinya disebut intercept. Nah, sinonimnya apa? B0, beta 0. Nah, ini ya. Ini intercept. Ini pada saat posisi X0, berapa prediksinya ya, hasil prediksinya. Pada saat itu, ini kita sebut intercept. Nah, kan bisa saja pada saat X0 tidak 0 ya. Tapi ini disebut beta 0 dan B0. Sebentar ini ada yang mau lewat dulu. Kemudian itu tadi untuk intercept. Maaf tadi ada ada sesuatu yang lewat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini istilah-istilah yang penting. Kemudian sekarang untuk yang lain selain intercept adalah regression coefficient atau koefisien regresi ya. Apa itu koefisien regresi? Adalah slope atau kemiringan ya dari garis regresi. The slope of the regression line. Nah, ini koefisien regresi adalah menyatakan kemiringannya ya atau slope. Apa sinonimnya? Sinonimnya ya slope, kemudian B1, beta 1, atau yang lain adalah parameter estimates, parameter estimates dan wake atau bobot ya. Kadang dinyatakan
dalam bobot. Ini orang sinonim dari regression coefficient. Kemudian ada lagi fitted value. Fitted values adalah the estimate Y, ya, Y hat ini ya. Yang diperoleh obtained from the regression line. Yang diperoleh dari hasil regresi. Itu disebut fitted value ya. Nilai hasil regresi lah ya. Ini ada temennya. Nah, persamaannya apa? Nah, sinonimnya adalah predicted value ya. Atau nilai hasil prediksi ya. Disebut juga dengan fitted values. Ya, estimate Y hat yang diperoleh obtained from the regression line. Nah, ini istilah-istilah yang perlu dipahami ya. Masih ada lagi, yaitu residual. Nah, residual ini biasanya selisih ya. The difference between the observed value and the fitted values. Nah, selisih antara apa? Antara observed value. Observed value tadi itu sama dengan target ya. Dan the fitted value yang hasil prediksi tadi. Fitted value kan predicted value dibandingkan dengan targetnya. Atau tadi target disebut juga dengan respon. Ya, target atau outcome. Observe yang diobservasi ya. Ini enggak ada. Ya, pada intinya residual itu adalah selisih dari yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah observed values dan hasil prediksi kita atau hasil regresi. Kalau kita di sini hasil regresi atau hasil prediksi ya. Nah, selisihnya disebut residual. Kadang-kadang disebut juga dengan error. Nah, error atau selisih juga. Kesalahan hasil prediksi ya, error. Nah, untuk menyatakan lebih lanjut dari error, ada istilah least square. Nah, akar kuadrat, least square. Ya, least square. The method of fitting a regression by minimizing dengan cara meminimalkan the sum of square residual. Jumlah dari kuadrat error. Ya, residual tadi kan error ya. Metode fitting, pencocokan dari regresi dengan cara meminimalkan sum of square error ya, jumlah dari kuadrat error. Sinonimnya adalah ordinary least square ya, least square yang ordinary biasa, akar kuadrat, least square. Bukan akar kuadrat, kalau akar kuadrat root mean, ini least square ya. Ini mungkin lebih pasnya Anda perlu cek di sini. Penulisan least square. Nggak mau keluar ya. Lambat. Least square. Kuadrat terkecil. Least square kuadrat terkecil. Tujuannya adalah diminimalkan. Makanya tadi least square adalah kuadrat terkecil. Metode fitting pencocokan regresi dengan cara meminimasi the sum of square residual. Jumlah dari jumlah dari kuadrat error ya. Tidak ada akarnya. Kalau root mean baru akar, tapi ini hanya square. Jadi kuadrat. Kuadrat dari error dijumlahkan. Nah, itu tujuannya adalah diminimalkan. Dicarilah yang terkecil namanya least square. Nah, ya. Sinonimnya adalah ordinary least square. Nah, ini tujuannya adalah memperkecil error kan. Karena kalau errornya semakin kecil, berarti hasil prediksinya atau hasil regresinya mendekati apa? Semakin mendekati targetnya. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari istilah-istilahnya. Ini nanti yang perlu dipahami ya sebelum belajar regresi atau prediksi. Oke, itu istilahnya. Kemudian, nah kita masuk ke regresi persamaan regresi ya. Ini penjelasannya sebenarnya cukup gampang. Simple linear regression estimate exactly how much Y will change when exchanged by certain amount ya.
kita akan mendapatkan nilai bagaimana Y ini tergantung dari X-nya ya. Jadi kita dengan mengubah-ubah X dapatlah Y. Ya. With the correlation coefficient, the variable X and Y are interchangeable ya. Dengan koefisien korelasi, variabel X dan Y interchangeable ya. Bisa dipertukarkan. With regression, dengan regresi, we are trying to predict Y variable from X using linear relationship ya. Koefisien korelasi sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, itu untuk melihat korelasi dari variabel X dan Y dalam hal ini ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan regresi, maka X dan Y dihubungkan secara input dan output gitu ya. Jadi X sebagai inputnya, kemudian Y sebagai outputnya ya. Atau X ini nilai nilai yang ada di kita gunakan untuk memprediksi Y ya. Dengan hubungan seperti ini. Y sama dengan B0 ditambah B1X. B0 tadi apa? B0 adalah pada saat X0 ya, intercept tadi ya. B1 ini apa? B1 adalah koefisien regresi atau slope tadi ya. Ini tadi lihat di sila tadi. Nah, tadi silanya kan ada ini. Nah, ini koefisien regresi adalah B1, B0-nya adalah intercept, yaitu nilai prediksi pada saat X0 ya. Ini harus dilihat persamaan dan istilah tadi. Sebentar, ada yang mau lewat lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini jadi untuk persamaan regresi sederhana seperti ini ya, mudah ya. Ini kalau ini cara bacanya nggak ada masalah. Jadi kita sekarang bagaimana dengan persamaan ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi atau membuat regresi sederhana ya. Oke, kita bisa langsung cari contoh. Nah, ini ada contoh kasus dari buku ini. Ada exposure, ada PEFR ya. Ini kita dikasih data seperti ini contohnya. Ada exposure, ada PEFR ya. Apa itu? Nah, kita baca di sini ya. Ini ada kasusnya dibaca dulu di sini. Nah, ini ya. Ini kita disuruh melihat dari gambar tadi. Ini adalah menunjukkan the number of year, berapa tahun atau jumlah tahun dari worker, pekerja, was exposed to common dust, ya, yang bekerja di mana ini? Cotton dust, ya, kapas, ya. Ya, anggap saja perusahaan tenun atau kapas gitu ya. Versus measure of lung capacity, ya, kapasitas apa paru-paru ya. PEFR peak expiratory flow rate ya dinyatakan dengan lung capacity. Jadi kalau Anda bingung Anda cek di sini saja. Sini. Ya, kapasitas paru-paru ya. Jadi kemampuan paru-paru kan dia bekerja di perusahaan kapas ya. Dia bekerja di perusahaan kapas atau pemintalan kapas katakanlah begitu. Nah, dalam waktu yang lama, dia kan juga menghirup kapas. Meskipun pakai masker kan paling tidak ada sedikit-sedikit yang masuk ke paru-paru ya. Nah, kemampuan paru-paru di dalam menyerap kapas atau apa ya, untuk waktu menahan kapas. Dinyatakan dalam PEFR ini, peak expiratory flow rate ya. Peak expiratory flow rate ya, laju rata-rata atau rata-rata apa ya, flow expiratory peak, puncak ya, puncak ini untuk nafas lah ya gampangannya. Nah di sini ditanya how is PEFR related to exposure. Nah bagaimana hubungan dari kapasitas paru-paru terhadap
exposure, cotton dust tadi ya, dari kapas-kapas yang mungkin masuk ke hidungnya ya. It's hard to tell you just based on the picture. Nah, ini dia bilang sulit kalau hanya mengandalkan gambar ya. Nanti harus dianalisis maksudnya. Ini ya, jadi gambarnya kan begini. Nah, ini susah, dianalisa juga belum bisa dari gambar ini saja ya. Makanya nanti perlu dilakukan regresi. Ini exposure-nya, jadi dia bekerja exposure tadi dalam tahun ya. Number year of worker with exposure to cotton dust. Ya, jumlah tahun dia bekerja di perusahaan kapas, ini dalam tahun satuannya ya. Bekerja sampai sekian tahun. Nah, kemudian peak of expiratory flow rate-nya tadi, PEFR-nya di atas ini ya. Kemampuan paru-paru dalam menghirupnya ini di atasnya nih. Nah, apakah nanti dia tetap nggak ada pengaruh atau semakin menaik kemampuan paru-parunya atau turun? Nah, kita lihat dari analisa kita menggunakan regresi ya. Ini datanya dari buku ini. Nah, kita gunakan persamaan ini. Tadi kan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Ya kan, rumus dasarnya ini Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, dengan cara yang sama, untuk kasus nyata di lapangan, Y ini bisa kapasitas paru-parunya, B0 ini pada saat dia awal bekerja, B1 adalah apa? Kemiringan ya, koefisien regresinya, X-nya adalah exposure-nya ya, berapa lama bekerja. Nah, seperti ini, ya kan? PEFR sama dengan B0 ditambah B1 exposure. Nah, gimana cara ngerjakannya? Wah, ini didapat data seperti ini. Mana datanya diperoleh dari mana ya? Oh, nah ini contoh saja ya. Contoh saja, misalnya diketahui intercept-nya atau B0-nya itu sekian. Sekian ini berarti nilai pada saat X0 ya. Ini pada saat X0, di sini ternyata sudah ada 400-an di sini ya. Oh ya, ini ada data di atas 400. Ini dari gambar itu ya. And can be interpreted as the predicted PFR for worker with 0 years exposure ya. Jadi P0 ini adalah yang bisa kita nyatakan sebagai nilai hasil prediksi awal pada saat dia bekerja 0 tahun. Nah, jadi pada saat 0 tahun, ini kapasitas paru-parunya masih tinggi lah ya. 424 ya. Pada saat awal bekerja di perusahaan kapas ya. Nah, sekarang diregresin koefisiennya atau B1 can be interpreted as follows ya. Untuk koefisien regresinya atau slope-nya B1 dapat ditafsirkan sebagai berikut ya. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut ya. For each additional year, ya untuk penambahan tahun, that worker is exposed to cotton dust. Pada penambahan tahun, pada saat pekerja itu kena cotton dust, kapas, the worker PFR measurement, pengukuran PFR tadi ya, kapasitas paru-paru dari pekerja, is reduced by, terjadi pengurangan sebesar minus 4 sekian. Nah, ini B1-nya ya. Ada minus 4,185. Terjadi penurunan sekian. Jadi ini adalah slope-nya ya. Maka the regression line-nya bisa digambarkan sebagai berikut. Ya. Ini adalah, ini maksudnya untuk menghitung ya. Untuk menghitung slope B1 dapat dihitung dengan cara, ini terjadi penurunan ini, untuk penambahan tahun ya. Setiap tambah 1 tahun turun PFR-nya turun 1,4 gitu ya. Turun 4,1 ya. Jadi setiap penambahan 1 tahun turun 4,185 PFR-nya.
kapasitas paru-parunya gitu. Nanti digunakan untuk menghitung B1. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau dihitung dari sekian tahun, maka terjadi penurunan seperti ini. Nah, kemudian bisa diketahui lah B1-nya bisa dihitung dengan cara perubahan Y terhadap perubahan X ya. Delta Y ini dari tahun berapa ke berapa? Apa itu? Dari PFR berapa ke berapa pada saat dari tahun berapa ke berapa. Delta X-nya ini ya. Jadi sini digunakan untuk menghitung B1 ya. Nah, setelah dapat baru dimasukkan tentunya ya. Nah, ini tadi ada istilah weighted value and residual. Ini yang kita prediksi pakai YI ya. Kemudian ada residual, ini adalah selisihnya ya. Selisih dari yang kita inginkan ya. Nah, atau secara umum selisihnya atau errornya adalah yang kita inginkan dikurangi keluaran hasil regresinya, ya kan? Nah, ini data yang ada itu yang observe datanya yang kita miliki datanya dikurangi hasil regresi itu adalah selisihnya, ya. Nah, setelah dimasukkan dapatlah seperti ini, ya. Jadi kalau dimasukin data-datanya tadi, ya, maka datanya akan menghasilkan seperti ini dengan data-data yang ada ya. Berarti apa ini? Ini kita sudah bisa memprediksi bahwa kalau ini diterus-teruskan, maka kapasitas paru-parunya bisa nggak kuat lagi ya. Ini semakin menurun dan seterusnya. Kasihan pekerja. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan nanti cara ngitungnya yang diharapkan adalah meminimalkan selisihnya ini supaya hasil prediksi kita tidak jauh beda dengan yang kita harapkan ya. Ini cara ngitungnya pakai least square, rumusnya seperti ini, Y dikurangi Y topi dari yang hasil prediksinya dikuadratkan, disigmakan ya. Ini tentunya gampang saja kalau sudah ada datanya ya. Dan ini digunakan juga bisa untuk menghitung B0. Oke, jadi itu untuk contoh regresi ya. Jadi kita dengan menggunakan regresi, kita bisa menghitung atau menggunakan untuk dimanfaatkan untuk menganalisis kasus di lapangan seperti ini. Ya, jadi pada intinya sih kalau ada datanya, maka Anda bisa nyari slope-nya dari data-data yang ada, dari dari perubahan X dan Y-nya, dapat B dimasukkan, nanti diketahui nilai awal B0-nya, maka Anda sudah bisa dapatkan hasil prediksi atau hasil regresinya ya. Oke, pada intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk regresi. Ya, regresi. Least square ini tujuannya adalah diminimalkan. Mungkin ada yang tanya apa enggak? Enggak ada yang tanya ya? Kalau nggak ada yang tanya, regresi berarti sudah kita selesaikan ya. Yang selanjutnya adalah prediction. Ada nggak prediction? Oh, ini yang sebelum prediction ada multiple linear regression ya. Kalau tadi itu simple linear regression hanya satu saja X-nya atau inputnya. Nah, sekarang kalau X-nya ada banyak, nah ini tentunya membuat agak sedikit rumit ya, sehingga kita perlu koefisien regresi yang lain lagi tergantung inputnya atau X-nya tadi ya. Sehingga membuat atau persamaannya menjadi begini. B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya ya. Ditambah errornya ya. Ini untuk multiple linear regression. Nah, nanti karena datanya sudah lebih banyak, kita ada mengenal istilah lainnya. Untuk menghitung error bisa pakai root mean square error ya. Jadi tidak hanya di mean square error, tidak di rata-rata kuadrat saja, tapi diakarkan juga ya. Ada RMSE root mean square error.
Ada residual standard error ya. Ada R square dan seterusnya. Coefficient determination R kuadrat. Ada T static, weak regression dan lain-lain. Nah, ini pengembangan dari linear regression adalah atau simple linear regression, kemudian yang ini adalah multiple linear regression ya. Pembahasannya kurang lebih sama, jadi tinggal dari istilah-istilahnya ini yang mungkin perlu lebih dipahami dan dibuat ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, ini ada contoh-contoh saja. Selanjutnya, ini ada yang lain untuk menghitung akar ya, root mean square error. Tadi rumusnya seperti ini ya. Ini kan errornya. Kalau rata-rata kan dibagi jumlah datanya, kemudian kalau root ada akarnya. Ini saya kira ini sudah biasa, kita juga pernah pakai ya. Termasuk ini residual. Kalau residual ini jarang kita pakai, biasanya kita pakai yang RMSE ini ya. Ini yang untuk tadi determination atau apa tadi R square ya. Ini ada macam-macamnya, jadi intinya sih untuk melihat bagaimana errornya. Ada istilah cross validation dan sebagainya. Nah, mungkin yang ini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kita sudah menyelesaikan yang regression ya, sampai yang multiple. Dan untuk implementasinya, Anda bisa masuk ke coding yang contoh dari buku itu. Dari buku Anda bisa masuk ke capture 4 ini ya, regression and prediction. Jadi capture-nya masih cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti nggak harus selesai, yang penting kita pelajari semampunya ya. Ini yang regression dan prediction. Nah, mungkin di tempat Anda juga boleh dijalankan dulu, dilihat di tempat Anda yang untuk regression and prediction ya. Nah, ini di capture 4 ya, regression and prediction. Ini enaknya buku ini kan dilengkapi codingnya ya. Nah, kita jarang pakai codingnya, kita biasanya ngoding sendiri, tapi kita coba kali ini lihat di sini dulu seperti apa, nanti kalau kita mau bikin sendiri, kita lihat dulu ya. Nah, di sini kalau mau ngoding yang pakai ini sudah apa namanya, object oriented banget ya. Jadi library yang disiapkan cukup banyak ini. Misalnya harus ada Padlib ya. Nanti dia harus install semua library-nya termasuk Pandas, kalau NumPy Anda rasanya sudah ada ya. Scikit-learn kalau Anda pernah bekerja dengan apa Fuzzy atau apa mestinya ada. Tapi kalau Anda masih awal nanti juga minta diinstal ini. Start model ini kayaknya kita sudah pernah untuk urusan statistik, PyGam dan ini nanti kalau belum diinstal errornya seperti ini. Kita coba saja ya. Ini yang belum kita run. Kalau misalnya kita run dari library yang belum ada, nanti saya tunjukkan cara menyelesaikannya. Nanti Anda di tempat Anda coba ya. Nah, yang punya saya modulnya yang belum diinstal ini. Pandas berarti sudah, Padlib sudah, Scikit-learn sudah, Start model sudah. Nah, saya errornya sekarang di sini. Ini untuk saya beri contoh ke Anda gimana cara mengatasinya ya. Di sini kan pesannya adalah modul not found error, yaitu karena modul PyGam-nya ini belum diinstal. Seperti biasa, kalau Anda mau cara gampang sekalian belajar documentation ya, Anda ketikkan pip spasi install PyGam di Google dulu ya. Nah, kemudian nanti Anda cari yang PyP ya, depannya PyP. Ya, seperti ini, py.org. Ini yang klik di tempat lain, klik kanan. Nah, nanti Anda masuk ke PyGam. Oh, ini PyGam-nya berbeda ya. Jadi hati-hati dengan yang kita inginkan kan adalah PyGam nggak pakai E
dapatnya ini berbeda ya. Pygam, yang Pygam pakai, nah, kok nggak ada ini. Kalau tidak ada, kita bisa langsung saja CMD di sini. Klik kanan, jangan lupa run as administrator. Nah, ini ya. Anda bisa langsung pip install Pygam saja. Pip install Pygam, nggak pakai E ya. Ini harusnya ada di PyPy, tapi ternyata tidak ada ini. Yang ada malah Pygam ya. Nah, ini ya, dia akan lakukan proses installation seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Sambil Anda coba di tempat Anda ya. Di tempat Anda juga silakan dicoba dengan langsung saja. Perintahnya adalah pip spasi install Pygam. Kalau ingin lihat, maksud saya tadi ada documentation harusnya ya. Tapi karena ini yang muncul adalah Pygam, kita nggak dapat jadinya. Pygam. Kalau nggak kita ketik yang lain, Pygam documentation. Nah, di sini adanya ya. Nah, Pygam ini ada documentation ya. Kalau Anda ingin lihat dia untuk apa saja. Ini adalah paket for building generalized additive model in Python ya. In Python. Paket yang digunakan untuk membangun ini generalized additive model, GAM. Ini kan kepanjangannya ini. Generalized additive model. With emphasis dengan penekanan on modularity and performance ya, modularity dan performance. API will be immediately familiar to anyone with experience of scikit-learn or SciPy ya, yang sudah familiar dengan scikit-learn atau SciPy. Pip install Pygam tadi ya. Nah, jadi ini digunakan salah satunya untuk menyelesaikan model ya. Model kita kan tadi model linear ya, kita persamaan regresi linear ya. Jadi Anda akan dibawa lagi ke ada istilah ini. Anda ada istilah generalized additive model. Nah, ya. Apa itu generalized additive model? In statistic, a generalized additive model is generalized linear model. Nah, in which apa? The linear response variable yang mana depend linearly on unknown smooth function of some predictor variables and instances focuses on inference about this smooth function ya. Ya, Anda bisa baca di sini. Jadi, kenapa kita tadi pakai Python GAM? GAM-nya adalah Generalized Additive Model. Karena GAM ini salah satu yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear ya. Ya, untuk menyelesaikan salah satunya ya regresi tadi. Makanya kita perlu menginstal Pygam. Nah, ini sudah selesai. Tapi ini ada warning, kita nggak tahu warningnya apa, Anda bisa lihat dulu ya. Anda bisa lihat di sini. Ini warningnya pada saat kita install tadi, kan sempat kita download sama dia dan install, tapi ada warning, ignoring, ya, tapi disuruh mengabaikan. Ya, kita coba saja, semoga sudah berbeda errornya ya. Ini tadi errornya di sini, kita coba run lagi. Ini kalau masih running posisinya adalah bintang. Kita tunggu sampai tidak ada bintang. Nah, ini sudah tidak keluar bintang. Tapi masih ada error lagi. Nah, errornya tapi sudah berbeda ya. Kalau tadi errornya di sini.
Nah, sekarang errornya di MBA ya. Errornya sekarang di MBA. Ini berarti harus kita install juga di MBA ya. Ini harus kita install juga. Anda tidak perlu putus asa. Jadi Anda sebenarnya cara standarnya tinggal cari di pip install spasi di MBA. Nanti cari yang PyPy. Nah, cuman kalau tadi kebetulan yang GAM adanya dia yang game ya. Jadi nggak bisa. Jadi langsung. Nah ini yang di MBA sudah ada. Di PyPy. Cara installnya sama. Pip install di MBA kita copy. Di sini bedanya kalau ada di PyPy, kita bisa langsung dapat documentation-nya di sini. Ya, Anda dijelaskan apa itu. Nah, di MBA adalah, nah ini, di MBA adalah data mining for business analytic. Ya, kan di MBA. Ya, itu ya. Konsep, teknik, and application in Python. Nah, ini kan ada di sini. Jadi ini kalau kita menulis buku juga begini caranya. Jadi gampang kan? Jadi Anda untuk mendapatkan documentation dari sebuah library, Anda cari dulu di Google, ketikkan saja pip spasi install spasi nama library-nya, nanti cari yang PyPy. Nah, PyPy akan mengarahkan Anda ke documentation-nya juga, selain cara instalasi dan versi terakhirnya ya. Ini rilis terakhir kan Februari 2001. Nah, ini kan ada penjelasannya juga dan Anda bisa langsung install di command prompt ya. Paste di sini tinggal ditunggu pip install di MBA ya. Nah, dia akan lakukan proses instalasi, ditunggu saja sampai selesai. Nanti kalau tidak selesai Anda lanjutin sendiri ya. Nah, ini kita coba lihat sepertinya juga ada warning, tapi kalau warningnya masih bisa diabaikan juga tidak apa-apa. Nah, ini proses instalasi di MBA-nya. Dia sukses. Jadi ada pesan sukses install di MBA versi 0018-nya. Tapi ada warning. Warningnya ada invalid distribution. Biarin saja, nggak apa-apa ya. Oke, berarti Anda sudah selesaikan instalasi library yang dibutuhkan sampai di MBA ini ya. Anda bisa run lagi. Kita tunggu. Nah, ini sudah tidak error ya. Ini sudah tidak ada error, bintangnya sudah tidak keluar, dan di sini tidak error. Berarti apa? Berarti semua persyaratan library yang dibutuhkan sudah terinstall sempurna ya. Selanjutnya Anda bisa lanjut sendiri, atau mungkin ada pertanyaan. Atau kita coba lanjut sedikit lagi ya, yang ini. Jadi matplotlib inline-nya ini. Ya, kemudian define path. Nah, ini harus ada datanya di folder Anda, tidak ada masalah. Simple linear regression-nya. Nah, ini juga harus ada datanya. Nah, ini kalau tidak ada datanya harus nyari dulu. Lung CSV is not defined. Nah, ini posisinya di mana? Nah, ini harus ngambil data. Kita posisinya ke pad data, tapi data ini tidak ada. Jadi kita nyari lung CSV, kalau Anda menemui yang sama, ini Anda cari dulu di laptop Anda. Kalau tidak ada berarti apa? Ya, ini nyari di internet ya. Ya, ini kita butuh waktu sebenarnya, tapi kita coba kalau lama nanti Anda cari sendiri ya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Nah, ini download ya. Download. Ini data untuk kanker ini ya. Kanker paru-paru tadi kan. Lung kanker. Kita harus nyari dulu yang filenya. Sama dia kenapa nggak ditaruh di ini ya. Lung. Sebentar, ini tadi kita butuh lung CSV dan di folder kita mestinya ini berarti tidak ada ya. Ya ini Anda harus cari dulu, kadang kalau tidak ada kita harus nyari di internet data setnya ya. Apakah nggak ada di bawaannya dia?
Sambil Anda coba juga di laptop Anda, apakah errornya sama? Dia nyari datasetnya tidak ada. Kadang memang kita harus nyari dulu di internet ya. Oh ya, di sini tidak ada ya, lang. Name ya, name diurutkan ada lang, A, B, C, lang nggak ada ya. Datasetnya nggak ada. Karena datasetnya nggak ada, maka dia akan error. Pesannya errornya adalah ini, lang CSV tidak ada. Ini harus dicarikan dulu. Nah ini selanjutnya saya kira Anda saja ya. Nanti Anda cari database ini kayaknya kata kuncinya seperti ini, tinggal Anda lebih detail lagi. Nanti Anda cari di mana file ini, baru bisa Anda lanjutkan ke sini ya. Ini tugas Anda untuk melanjutkan, nanti kalau sudah nanti bisa ketemu yang grafik tadi ini sebenarnya. Lang CSV ini, saya khawatirnya lama nanti nyarinya ya. Ini kan dataset untuk sakit paru-paru. Oh ini barangkali. Wah, ini juga masih nyari. Nah, ini dia datanya sebenarnya. Tapi ini dalam bentuk CSS. Downloading long cover. Kanker yang ada ya. Dapatnya yang ada. Kanker. Bukan lang. Ini yang kita download barusan adalah ini. Kanker. Oh, kanker, data kanker. Yang lang apa tadi? Lang kanker ya. Saya kira Anda harus cari sendiri deh ya. Jadi Anda cari pelan-pelan sampai dapat file yang dimaksud. Tinggal Anda taruh di folder yang sama. Kalau sudah ketemu, dapat di ditaruh di folder yang sama. Atau ini jangan-jangan. Ini ada download lang kanker. Ya. Ini saya kira perlu waktu, nanti Anda cari sendiri untuk melanjutkan nyari datanya ya. Ini biar bisa nyari ini. Namanya adalah lang CSV ya. Ini saya kira Anda bisa melanjutkan sendiri. Anda download, nanti tinggal satu step lagi. Kalau ini sudah selesai, Anda bisa keluarkan hasil ininya ya. Regresi seperti di buku tadi. Saya kira demikian saja untuk hari ini. Nanti Anda lanjutkan supaya ini karena butuh proses, butuh waktu. Saya kira Anda bisa sambil belajar untuk menyelesaikan dari contoh capture 4 dari implementasi codingnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Anda silakan lanjutkan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tinggal satu step lagi, kalau sudah dapat datanya ditaruh di folder yang sama, baru nanti ada proses selanjutnya. Saya kira demikian, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri untuk hari ini. Anda bisa melanjutkan sendiri seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan Anda lanjutkan seperti yang sudah saya contohkan. Tinggal dicari di internet, nama filenya harus sama dan taruh di folder yang sama ya. Mudah-mudahan minggu depan nanti Anda sudah bisa menunjukkan ke saya ya, atau sudah ketemu, biar kita lanjutkan analisisnya ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak.
Oke, sama-sama.